Jadi pada video ini kita akan membahas tentang apa itu black hole, white hole, dan wormhole, dan perbedaan di antara ketiga objek ini. Pertama-tama kita akan membahas tentang black hole-nya dulu. Nah, apa sih black hole itu? Jadi black hole adalah suatu objek yang memiliki massa sangat-sangat tinggi atau kerapatan yang sangat-sangat tinggi. Nah, efek dari dia memiliki massa yang sangat tinggi menyebabkan lengkungan pada ruang. Nah, lengkungan pada ruang ini akan mengakibatkan pada benda di sekitarnya itu akan ketarik ke arah pusat. Atau biasa kita kenal dengan gravitasi, tarik-menarik. Nah, gravitasi ini adalah solusi dari relativitas umum Einstein. Nah, supaya lebih mudah untuk mengimajinasikannya, bayangkan sebuah benda yang memiliki massa sangat-sangatlah tinggi. Dan kemudian benda ini kita letakkan pada suatu ruang. Ini belum diletakkan. Nah, akibatnya ketika kita letakkan, objek ini membuat ruang itu menjadi melengkung. Nah, ini adalah versi 2 dimensinya. Gimana kalau 3 dimensinya? Kalau 3 dimensinya, seolah-olah benda yang di sekitarnya itu ketarik ke arah pusat. Nah, ini adalah versi 3 dimensinya. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa search di Google dengan kata kunci General Relativity GIF. Kalian klik di bagian image, nanti ada muncul gravitasi atau relativitas umum Einstein pada versi 3 dimensinya. Itu lebih mudah dipahami. Gitu. Nah, kenapa sih ini penting banget untuk memahami perbedaan antara 2 dimensi dan 3 dimensi? Karena kita ngomongin gravitasi, nanti kalau kita nggak paham-paham banget sama konsepnya, nanti bisa aja ada yang iseng bertanya gini, lah gravitasi kan ini melengkungnya ke bawah gitu ya. Nah, gimana efek orang yang ada di sini? Berarti dia melayang ke atas. Kalau misalnya ini kita andaikan ini sebagai bumi ya, yang ini ke bawah betul, berarti ke tanah. Berarti yang bagian sini melayang ke atas gitu. Nah, itu kan jadi masalah juga. Jadi kita mesti bisa mengimajinasikannya di versi 3 dimensi supaya nggak miskonsepsi gitu. Untuk objek pada black hole yang memiliki efek seperti ini, memiliki efek lengkungan seperti ini atau tarik-menarik, ini kita sebut sebagai materi yang memiliki massa positif. Nah, ini saja untuk black hole. Nanti untuk pembahasan black hole lebih lanjut tentang hukum kekekalan informasi, tentang bagaimana massa dan suhu ketika black hole menghisap suatu materi atau mengeluarkan materi, atau kita bisa bahas tentang Hawking radiation, atau tentang virtual particle, atau bisa kita advance lagi ke holographic principle atau ke minimal length. Kita nanti akan bahas itu di video selanjutnya. Nah, untuk white hole, ini gampang banget konsepnya kalau udah paham tentang black hole, yaitu kebalikan dari black hole. Dia memiliki massa yang negatif. Sama-sama melengkungkan ruang, tetapi memiliki efek tolakan dari pusat. Nah, atau biasa kita kenal sebagai repulsive gravity. Nah, materi yang memiliki massa negatif ini biasa kita sebut sebagai exotic matter. Ini masih sebuah materi yang bersifat hipotesis. Oke? Jadi untuk ngebayanginnya itu gimana? Andaikan kita mempunyai suatu massa
yang sangat tinggi juga, tapi masanya negatif, kita letakkan pada ruang. Nah, ketika kita letakkan pada ruang, efeknya adalah, nah, begini, kebalikan dari black hole. Jadi, misal di sini ada planet-planet, nah, planet-planet ini akan mental ke arah luar sana, seperti mendapat tolakan dari pusat. Ini adalah visualisasi 2 dimensinya. Nah, kalau 3 dimensinya, seperti ini, tolakan dari pusat. Oke, itu aja tentang white hole. Next. Kemudian kita akan bahas tentang wormhole, atau biasa dikenal dengan lubang cacing. Nah, ini kayak suatu apel gitu ya. Ada cacingnya. Cacing kan biasa suka makanin apel, dan tiba-tiba dia nanti akan muncul di sini. Dibanding dia lewat sini, dia motong ke tengah. Jadi kayak shortcut agar perjalanannya lebih cepat dan tidak memakan waktu yang banyak gitu. Misalnya saya mempunyai bentuk wormhole kayak gini dan gini. Nah, kalau tadi kan saya bikin black hole itu kayak gini kan, efeknya ke bawah ya. Nah, kalau ini saya buat efeknya ke samping. Tuh, sama aja sebetulnya. Jadi di sini anggap saja ada black hole, di sini ada white hole. Nah, ini kayak terowongan gini, kita sebut sebagai wormhole atau lubang cacing. Karena dia memiliki efek seperti black hole di bagian sini, itu kan lama-lama kalau misalnya kita tambahkan suatu materi lagi, misalnya di sini, materi yang positif, lama-kelamaan kan ini semakin melengkungnya semakin tajam ya. Sampai menyebabkan adanya singularity. Atau menyebabkan si wormhole-nya ini jadi keputus. Gitu. Jadi ini black hole, ini white hole. Ini adalah singularity-nya. Nah, singularity ini adalah suatu wilayah yang memiliki volume sangat-sangatlah kecil gitu. Dengan massa yang sangat-sangat tinggi. Nah, gimana sih supaya wormhole ini tetap eksis? Maka di tengah-tengah sini, supaya nggak putus ya, menjadi singularity, kita membutuhkan adanya exotic matter. Kan exotic matter itu kan dia memiliki massa yang negatif, yang memiliki tolakan. Jadi dia seolah-olah menahan supaya lengkungan ini tetap eksis gitu. Supaya nanti ketika kita masuk ke black hole, misalkan ini seolah-olah black hole gitu, tarikan black hole, kita mampu menempuh lintasan ini yang tadinya mau putus tapi ketahan oleh exotic matter, tapi exotic matternya ini masih hipotesis. Kemudian keluar menuju ke white hole gitu. Jadi gitu aja tentang wormhole. Yang mesti dipahami di sini adalah bahwa yang sudah kebukti keadaannya itu ada atau eksis adalah cuman black hole. Sedangkan untuk membuktikan adanya white hole atau wormhole ini, kita mesti membuktikan dulu ada atau tidaknya exotic matter ini dulu gitu. Kalau misalnya ini udah bisa kita buktikan ada, maka kita bisa membuktikan white hole atau wormhole itu ada.